Halo guys, selamat pagi, siang, sore, juga malam. Bersama gue, Arya. Apa kabarnya nih? Semoga semua kalian baik-baik saja, sehat-sehat, dan semoga pandemi cepat selesai. Amin. Oke, pada kali ini gue ingin membahas terkait sejarah etika profesi. Yang dimana ya gue kan gak hidup dalam sejarah ya, gue hidup sekarang. Di sini gue coba jelasin dari apa yang pernah gue baca dan apa yang gue paham gitu. Oke. Untuk etika profesi di sini itu dimulai dari etika profesi pada bidang komputer, yang dimana menurutku kenapa penting sekali, karena komputer itu merupakan hal-hal yang sangat teknis, yang dimana harus memiliki batasan kepada usernya atau penggunanya, maupun yang nge-coding atau memprogramnya. Karena ini sama saja seperti membuat sistem baru. Seperti itu menurutku. Nah, jadi eranya itu banyak, dimulai dari 1940 sampai 1950, yaitu eranya Norbert Wiener. Terus era 1960, eranya Don Parker. Lalu pada era 1970 itu ada Joseph Weizenbaum. Dan pada era 1980 itu ada James Moore dan Deborah Johnson. Serta era 1980 sampai sekarang itu ada Donald Goldberg, Kate Miller, Simon Rogerson. Ya. Nah, pada era Norbert Wiener 1940-1950 itu terjadi pada Perang Dunia Kedua, yang dimana itu merupakan kode etik bisa dikatakan pertama di bidang teknologi. Dan dia menciptakan sebuah buku yang bernama, bukunya itu Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine. Nah, itu kayak perilaku tindakan terkait gerakan manusia pada sebuah mesin untuk dasar pengendalian, seperti itu. Nah, terus pada 1950 Norbert Wiener ini kembali merilis buku, namanya itu buku The Human Use of Human Beings. Itu terkait prinsip etika hukum di bidang komputer, seperti itu. Nah, pada 1960 eranya Don Parker, itu dia melakukan riset untuk menentukan di komputer itu yang sah dan tidak sah di bidang komputer. Lalu hasil itu dia tuliskan sebuah buku berjudul Rules of Ethics in Information Processing. Nah, pada 1968 Don Parker itu melakukan pengembangan, yang dimana dia mengembangkan kepada Association Computer Machinery atau ACM. Nah, pada 1970 era Joseph Weizenbaum itu dia menciptakan program namanya ELIZA. Nah, yang dimana dia menggunakan dengan wawancara pada pasien-pasiennya. Terus pada 1976 itu ada Walter Miner, yang dimana dia gerakan ke tingkat universitas, kayak gitu. Nah, terus pada era 1980 etika komputer itu membahas terkait sistem komputer, yang dimana dia juga menggunakan database, kayak gitu. Nah, pada era itu etika komputer udah sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, pada tanggal 80-an tuh muncul orang-orang baru, ada James Moore dan Deborah Johnson. Dia membuat sebuah membuat artikel. Dan si Deborah ini dia membuat sebuah buku terkait etika ini, saya lupa nama judulnya. Nah, era 1990-an nih sampai sekarang itu banyak banget
yang sudah mulai mengembangkan, yang terus juga itu sudah mulai masuk etika komputer ke Indonesia, yang dimana para engineer komputer itu sudah mulai memahaminya dan sudah memulai untuk beradaptasi kayak gitu. Ini juga etika komputer di sini itu berhubungan terkait dari kejahatan komputer, terus cyber etik, e-commerce, tanggung jawab profesi, juga dari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Seorang siapa ya, komputer gitu, namanya Sidney Justin Harris, itu pernah berkata, ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, melainkan ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Waduh, kalau aku sih sepakat sama dia. Jangan sampai kita di sini seperti diprogram manusia. Kan manusia diciptakan memiliki otak sendiri, yang dimana dia bisa menentukan sendiri mana yang baik dan buruk. Jangan sampai kita seolah-olah diprogram gitu. Dibilang A, iya. Dibilang B, iya. Dibilang C, iya. Padahal kita nggak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Hanya iya saja demi mengejar duniawi. Waduh. Balik lagi, dari etika komputer itu mulai berkembang pada etika-etika selanjutnya, kayak udah mulai ada namanya etika guru, etika profesi guru, etika profesi akuntan, engineering, terus yang pajak, kayak gitu banyak. Yang dimana orang udah sadar bahwa sebuah etika profesi itu penting banget untuk hal profesionalitas dalam bekerja. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Stay healthy, stay safe, and goodbye.